Coba adik-adik ada yang tahu tidak? Apa ya peristiwa penting itu? Apa coba Siren? Yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha. Yang kedua, mencapai peperangan sempurna. Dan yang ketiga adalah parinibbana, Miss Cahya. Itu dia peristiwa pentingnya. Wah, hebat sekali ya Miss Siren ya. Miss Siren tahu loh. Nah, di rumah juga tahu kan tentunya. Nah, perayaan Waisak kali ini kita adakan secara online dari rumah. Kenapa ini Miss Siren? Karena masih dalam masa pandemi, Miss Cahya. Tapi tentunya tidak mengurangi rasa semangat kita untuk merayakan Hari Suci Waisak. Iya kan, Miss Cahya? Benar sekali Miss Siren. Dan adik-adik, acara Waisak kali ini ada perlombaan. Iya, perlombaan lomba mewarnai yang kemarin sudah kita laksanakan, Miss Cahya. Dan pengumpulannya pun sudah kemarin kita scan dan foto. Dan diikuti dari anak-anak TK sampai kelas SD kelas kecil dan kelas besar, kelas 1 sampai 3 termasuk kategori SD kecil, kelas 4 sampai kelas 5 kategori SD kelas besar. Nah, Miss Cahya, untuk adik-adik di rumah yang mau berdana paramita, gimana caranya dong? gampang sekali Miss Siren. Sebentar lagi adik-adik kan mau mengambil rapot. Nah, dananya boleh diserahkan ke Miss Ami di ruang kasir. Oh gitu, Miss Cahya. Nanti kita kan sediakan kotaknya ya, Miss Cahya. Benar sekali. Jadi adik-adik boleh taruh di dalam amplopnya bebas apa aja. Lalu uangnya dimasukkan ke dalam dana paramitanya, lalu dibawa ke sekolah dan dimasukkan ke kotak dana di ruangan Miss Ame. Benar sekali Miss Siren. Untuk perayaan Waisak hari ini, Miss Cahya, kita kan ada kegiatan apa aja nih? Nah, langsung saja Miss Siren kita bacakan rundown acara pada perayaan Waisak kali ini. Yang pertama akan ada doa. Yang kedua akan ada pemandian rupang dan meditasi bersama. Berikutnya akan ada perform anak, yaitu melantunkan Mahakaruna Dharani. Dan yang berikutnya akan ada film Jataka yang berjudul Maitra Kanyaka. Dan akan ada pengumuman lomba mewarnai, teman-teman. Lalu yang terakhir akan ada paduan suara dari guru, yaitu menyanyikan Selamat Hari Waisak dan ucapan Waisak dari guru-guru. Nah, itu dia acara perayaan Waisak pada kali ini. Jadi mari kita ikuti acara ini dengan sukacita. Ayo ajak adik, koko, cici, mama, papa kalian, oma, opa untuk nonton perayaan Hari Suci Waisak Sekolah Adisari Pamekasan. Dan kami ucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama bersikap anjali, menenangkan hati dan pikiran, bersama-sama memanjatkan doa. Om Guru Lien Seng Siddhi Hom, 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 Om Guru Lien Seng Siddhi Hom. Namo Guru Pe, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Guru Pe, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Guru Pe, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Yang Caturatna, mohon pancarkan cahaya Maha Adistana. Semoga kegiatan perayaan Waisak 2565 Buddhis Era tahun 2021 Sekolah Adisari Pamekasan 1 dapat berjalan lancar, tiada halangan suatu apapun. Semoga kita semua senantiasa bersih dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga kita semua terberkahi untuk dapat terhindar dari wabah virus COVID-19. Semoga
kita semua dijauhkan dari malapetaka, duka nestapa, dan penderitaan. Semoga berkah Waisak terlimpah kepada semua makhluk, dan semoga semua makhluk berbahagia. Om Mani Padme Hum. Doa selesai. Namo Sakyamuni Buddhaya. 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 Namo Sakyamuni. melantunkan Maha Karuna Dharani. Namo Lokitesvara Bodhisattvaya. Namo Lokitesvara Bodhisattvaya.
Pada zaman dahulu kala, di kota Benares, hiduplah seorang pedagang yang istrinya hendak melahirkan. Temannya menyarankan bahwa sebelum anaknya lahir, ia harus memberi nama bayi laki-lakinya dengan nama perempuan seperti yang dilakukan oleh teman-temannya. Bayi itu diberi nama Maitra Kanyaka. Ia tumbuh tanpa kekurangan apapun. Malangnya, ketika ia masih anak-anak, ayahnya meninggal karena kapalnya tenggelam. Ketika Maitra Kanyaka sudah dewasa, dia menanyakan pekerjaan ayahnya kepada ibunya, sebab ia ingin meneruskannya seperti tradisi saat itu. Karena takut anaknya akan bernasib sama seperti ayahnya, ibunya berkata bahwa ayahnya adalah seorang pedagang kelontong. Maka Maitra Kanyaka pun membuka toko kelontong. Pada hari pertama, ia mendapatkan 4 uang emas. Dia memberikan uang itu kepada ibunya untuk didermakan. Kemudian, ada yang memberitahu bahwa ayahnya dulu pernah menjadi pedagang wewangian. Maka, Maitra Kanyaka menutup tokonya dan mulai menjual wewangian. Pada hari pertama berjualan wewangian, ia mendapatkan 8 uang emas. Lalu, uangnya ia berikan lagi kepada ibunya. Suatu hari, ia diberitahu oleh orang lainnya lagi bahwa ayahnya pernah berjualan emas. Mempercayai hal itu, Maitra Kanyaka beralih menjadi pedagang emas. Karena kejujuran dan kecakapannya, pada hari pertama membuka usaha, ia mendapatkan 16 uang emas. Lalu, esok harinya mendapatkan 32 uang emas. Ia memberikan penghasilannya kepada ibunya untuk didermakan. Para pedagang lain merasa iri melihat Maitra Kanyaka karena ia semakin sukses dan kaya. Mereka ingin Maitra Kanyaka tidak bersaing dengan mereka lagi. Salah satu pedagang yang iri berkata bahwa dahulu ayah Maitra Kanyaka adalah pelayar yang pemberani. Ayahnya hilang saat kapalnya tenggelam. Ia lalu menantang Maitra Kanyaka untuk menjadi pelayar seperti ayahnya. Maitra Kanyaka tidak percaya dengan omongan pedagang itu. Maitra Kanyaka lalu pulang untuk menanyakan kepada ibunya. Di rumah, Maitra Kanyaka langsung menanyakan tentang ayahnya. "Ibu, benarkah ayah dulu adalah pelayar yang pemberani?" Ibunya tak kuasa menutupi kebenaran lagi. Ia pun menjawab, "Benar, Nak, tapi kamu jangan jadi pelayar. Ibu takut kamu akan celaka." "Seorang anak harus mengikuti jejak ayahnya, Bu," kata Maitra Kanyaka. Maitra Kanyaka lalu bersiap untuk berdagang ke luar negeri bersama teman-temannya. Meskipun sang ibu memohon kepadanya untuk tidak pergi, Maitra Kanyaka menolak.
Maitra Kanyaka malah marah besar dan menendang kepala ibunya. Maitra Kanyaka pun pergi berlayar. Di perjalanan, kapalnya terkena badai hingga tenggelam. Maitra Kanyaka berpegangan pada gelondongan kayu dan terombang-ambing di samudra luas. Maitra Kanyaka kemudian terdampar di sebuah pulau. Agar bertahan hidup, Maitra Kanyaka berjalan ke pedalaman pulau. Ia berharap bisa menemukan tempat yang berpenduduk. Akhirnya, ia sampai di sebuah kota. Ia disambut oleh 4 bidadari cantik di pintu gerbang. "Selamat datang di Ramanaka, Maitra Kanyaka. Kami siap melayanimu." Setelah melewatkan waktu bersama banyak bidadari, ia melanjutkan perjalanan dan sampai di Nandana, di mana 16 bidadari cantik menunggu di pintu gerbang. Selanjutnya, ia menempuh perjalanan ke selatan dan sampai ke tempat yang bernama Brahmotara. 32 bidadari menunggu untuk menyambutnya. Tapi di sini pun keinginannya untuk meneruskan perjalanan tidak tertahan. Setelah meninggalkan kota dengan penuh kesenangan ini, sampailah ia di Ayomaya. Maitra Kanyaka memasuki gerbang yang tinggi dan besar. Tiba-tiba, gerbang pintu kota di belakangnya tertutup. Maitra Kanyaka terlompat kaget. Di tengah tempat itu, ia melihat orang yang tersiksa berdarah-darah dengan roda membara menggerus kepalanya. Maitra Kanyaka pun bertanya kepada orang itu, "Mengapa kamu disiksa roda api?" Orang itu menjawab, "Ini hukuman bagi mereka yang memperlakukan ibunya dengan buruk." Maitra Kanyaka sangat kaget dengan jawaban orang itu. Seketika itu, roda api berpindah ke kepala Maitra Kanyaka. Hukuman sekarang berganti ke Maitra Kanyaka. Maitra Kanyaka tersiksa roda api di kepalanya dan orang yang tadinya tersisa itu akhirnya terbebas. Orang itu berkata kepada Maitra Kanyaka, "Kamu akan tersiksa selama 66.000 tahun sampai orang yang berbuat sama datang menggantikanmu." Maitra Kanyaka menjerit dan menyesali perbuatannya terhadap ibunya. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ia masih menyimpan cinta kasih. Ia berkata, "Ananda rela mengemban roda ini selama-lamanya. Semoga tidak ada lagi anak yang akan melakukan perbuatan buruk yang sama denganku." Berkat tekad cinta kasihnya, saat itu juga Maitra Kanyaka meninggal dan terlahir lagi di surga Tusita. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam
Buddham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Suci
Kami, keluarga besar KBTK Atisa di Bangkara 1, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2565 Budi Sehat. Kami, keluarga besar SD Atisa di Bangkara 1, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak